Baik, kita bahas anti turunan atau integral tak tentu. Ini kenapa disebut anti turunan? Karena untuk melanjutkan materi dari turunan dengan rangkaian teori-teori yang melekat pada turunan, kita lanjutkan dengan integral tak tentu ini atau anti turunan. Karena integral tak tentu ini merupakan kebalikan dari turunan. Makanya dia disebut sebagai anti turunan. Fungsi f disebut suatu anti turunan dari fungsi f. Fungsi f besar disebut suatu anti turunan dari fungsi f kecil di suatu selang i atau interval i apabila f aksen x sama dengan fx. Contoh, apabila diberikan fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 7, maka f aksen x sama dengan 15x kuadrat plus 6x. Jadi apabila kita sebut fx sama dengan 15x kuadrat plus 6x, maka f adalah turunan dari f. F kecil ini tadi adalah turunan dari f besar. Ini berarti f besar adalah anti turunan dari f kecil. Namun demikian apabila gx sama dengan fx plus c, dengan c itu merupakan konstanta sebarang, maka g aksen x sama dengan f aksen x sama dengan fx. Dan berarti pula gx juga merupakan anti turunan dari f. Jadi anti turunan dari fungsi f ini bisa dikatakan sangat banyak. Contoh, jika diberikan suatu fungsi fx sama dengan c konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Ini berarti anti turunan dari fungsi fx sama dengan 0 adalah fungsi konstan. Contoh selanjutnya, misalkan dua fungsi f dan g memenuhi hubungan f aksen x sama dengan g aksen x. Selisih fungsi f dan g kita sebut sebagai fungsi h, hx sama dengan fx min gx, sehingga didapat h aksen x sama dengan f aksen x min g aksen x sama dengan 0. Dari contoh 1.2, hal ini berarti h aksen x-nya adalah c. C-nya konstan dan c sama dengan fx min gx atau fx sama dengan gx plus c. Nah, contoh ini memberi kesimpulan bahwa dua fungsi yang turunannya sama, maka kedua fungsi tersebut berbeda dalam hal konstanta. Maksudnya bisa jadi gini, dia sama nih turunannya, namun sebetulnya fungsi asalnya itu beda gitu. Misal fx sama dengan 2x plus 5. Terus gx itu 2x plus 7 gitu ya. Turunannya sama-sama 2, namun konstantanya berbeda. Itu maksud dari contoh 1.3 ini ya. Oke, anti turunan mungkin sudah dapat makna dari anti turunan itu ya. Jadi kebalikan dari turunan adalah anti turunan. Nah, selanjutnya kita akan lebih akrab dengan istilah integral. Dan integral yang tidak memiliki batas itu dinamakan integral tak tentu. Dan ini merupakan nama lain dari anti turunan. Anti turunan ini hanya penyambung dari materi turunan ke integral. Jadi selanjutnya akan disebut sebagai integral. Oke, baik, apabila f aksen x sama dengan fx, integral tak tentu dari fungsi f terhadap x adalah integral fx dx sama dengan f besar x plus c. Dengan c konstanta sembarang. Fx disebut integran, dx disebut integrator, dan fx disebut fungsi primitif. Berikut ada teorema 1.1, integral dx sama dengan x plus c.
I2 integral K fx dx sama dengan K dikali integral fx dx dengan K itu adalah konstan. I3 integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. I4 integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. N tidak sama dengan min 1. Dengan catatannya ini N tidak sama dengan min 1 ya. Oke, bukti. Semua bukti teorema 1.1 dari nomor I1 sampai dengan I4 berkaitan dengan rumus turunan. Contohnya, bukti I4, D. X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C sama dengan N plus 1 dikali X pangkat N per N plus 1 dx sama dengan X pangkat N dx. Dengan demikian, teorema 1.1 bagian I4 terbukti. Berikutnya contoh 1.4, hitunglah integral 3x plus 7 dx. Dengan menggunakan teorema I.3 dan I.2, maka integral 3x plus 7 dx sama dengan integral 3x dx plus integral 7 dx. Jadi kita pisahkan. Selanjutnya 3 dikali integral x dx plus 7 integral dx sama dengan 3 dikali setengah x kuadrat plus c1 plus, karena tadi kita pisah ya, jadi ada c1, ada c2, plus 7 integral dx itu adalah x kan, x plus c2 sama dengan 3 per 2 x kuadrat plus 3c1 plus 7x plus 7c2. Karena 3c1 plus 7c2 ini konstanta sebarang, maka kita jadikanlah dia c besar saja, sehingga diperolehlah jawabannya menjadi 3 per 2x kuadrat plus 7x plus c besar atau plus c. Dan hasil ini dapat diperiksa atau dikoreksi lagi, diyakinkan kembali kebenarannya dengan menurunkan D 3 per 2x kuadrat plus 7x plus c per dx. Hasilnya adalah 3x plus 7. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke contoh 1.5. Tentukan integral dari akar pangkat 5 x pangkat 3 dx. Penyelesaiannya, integral akar pangkat 5 x pangkat 3 dx sama dengan, kita ubah dulu bentuknya menjadi integral x pangkat 3 per 5 dx, maka sama dengan, kita masukkan ke rumus tadi, rumus umumnya, x pangkat 3 per 5 plus 1 per 3 per 5 plus 1 plus c. Maka diperolehlah 5 per 8 x pangkat 8 per 5 plus c sama dengan 5 per 8 x dikali akar pangkat 5 dari x pangkat 3 plus c. Selanjutnya contoh 1.6, hitunglah integral 1/x pangkat 3 plus 1 per akar pangkat 3x dx. Penyelesaiannya, kita ubah dulu bentuknya, jadi integral x pangkat min 3 plus x pangkat min 1/3 dx sama dengan x pangkat min 3 plus 1 per min 3 plus 1 plus x pangkat min 1/3 plus 1 per min 1/3 plus 1 plus c sama dengan x pangkat min 2 per 2 plus x pangkat 2 per 3 per 2 per 3 plus c. Maka diperolehlah min setengah x kuadrat plus 3 per 2 x pangkat 2 per 3 plus c. Sampai sini paham ya? Kalau bentuknya 1/x pangkat 3 plus 1/akar pangkat 3 dari x itu diubah dulu pangkatnya seperti pada contoh 1.6 ini ya. Berikutnya, menentukan integral tak tentu. Dalam banyak hal untuk menentukan integral tak tentu tidak selalu bisa langsung diperoleh dengan menggunakan teorema 1.1 yang ada dari I1 sampai I4 tadi ya.
Namun terkadang dapat diusahakan dengan cara mengganti peubahnya atau variabelnya. Sebagai contoh, hitunglah integral berikut. Integral 4x akar dari 1 min x kuadrat dx, maka kita substitusikan U adalah 1 min x kuadrat. Jadi akar ini kita jadikan U, maka du-nya adalah min 2x dx, turunan dari U ya, atau 4x dx sama dengan min 2 du. Sehingga bentuknya kita ubah, integral 4x akar 1 min x kuadrat dx sama dengan integral U pangkat setengah dikali min 2 du sama dengan min 2 dikali U pangkat setengah du. Sama dengan 4 per, pakai rumus umum tadi, min 4 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C. Sama dengan, kita kembalikan lagi bentuk U-nya. Di akhir, min 4 per 3 dikali 1 min X kuadrat, pangkat 3 per 2 plus C. Oke, prosedur penyelesaian tersebut dituangkan pada teorema berikut. Teorema 1.2 adalah aturan rantai untuk integral tak tentu. Misalkan fungsi G dapat diturunkan terhadap X dan range dari fungsi G adalah selang I atau interval I. Misalkan fungsi F terdefinisi di I dan F merupakan antiturunan dari F di I. Jika U sama dengan Gx, maka integral F dikali Gx, F Gx, G aksen X dx sama dengan C sama dengan F Gx plus C. Berarti dengan menggunakan teorema aturan rantai pada penurunan dan asumsi-asumsi yang ada pada teorema diperolehlah hal sebagai berikut. dfu per dx sama dengan dfu per du dikali du per dx sama dengan fu kali du per dx sama dengan fgx dikali g aksen x. Di turunan juga ada aturan rantai, di integral juga ada aturan rantai, bentuknya sedikit berbeda. Namun di sini ada, kita lihat benang merahnya du ya. Itu dia cross di situ kalau untuk integral. Sehingga dapat disimpulkan fgx dikali g aksen x itu adalah aturan rantai untuk integral tak tentu. Dan dari sini dapat disimpulkan integral fgx g aksen x dx sama dengan fu plus c, fgx plus c, atau lebih lengkap lagi kita tuliskan integral fgx g aksen x dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus c sama dengan fgx plus c. Selanjutnya teorema 1.3. Jika G fungsi yang diferensiabel dengan U sama dengan Gx, maka integral Gx pangkat N G aksen X dx sama dengan integral U pangkat N du sama dengan U pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C sama dengan Gx pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Apabila N tidak sama dengan min 1. Buktinya sudah jelas karena kita memasukkan ke rumus umum ya. Contoh, hitunglah integral akar 5x min 4 dx. Dengan menggunakan teorema 1.3, kita misalkan U-nya adalah 5x min 4, maka turunan dari U adalah 5 dx, atau 1/5 du sama dengan dx. Sehingga integral akar 5x min 4 dx-nya adalah integral U pangkat setengah dikali 1/5 du, karena dx kan 1/5 du ya, maka sama dengan kita pakai sifat yang teorema yang awal tadi, 1/5 integral U pangkat setengah du sama dengan 1/5 dikali 2/3 U pangkat 3 per 2 plus C sama dengan 2/15 dikali 5x min 4 pangkat 3 per 2 plus C. Contoh 1.8, hitunglah integral X kuadrat akar dari 3 plus X dx. Misalkan U adalah integral 3 plus X, maka U kuadrat sama dengan 3 plus X, atau X sama dengan U kuadrat min 3, dan diperolehlah dx sama dengan 2U du. Dengan substitusi ini didapat integral X kuadrat akar 3 plus X dx adalah integral U kuadrat min 3 dikuadratkan dikali U 2U du. Sama dengan 2U pangkat 6 min 12 U pangkat 4 integral 2U pangkat 6 min 12 U pangkat 4 plus 18 U pangkat 2 du. Sama dengan, ini langsung saja kita integralkan menjadi 2/7 U pangkat 7
min 12 per 5U pangkat 5 plus 6U pangkat 3 plus C. Sama dengan 2/7 dikali 3. Kita kembalikan bentuk U-nya ya, ke bentuk awal. 2/7 kali 3 plus X. Maka 7/2 min 12 per 5 dikali 3 plus X pangkat 5/2 plus 6 dikali 3 plus X pangkat 3/2 plus C. Oke, ini adalah latihan soal. Untuk beberapa puluh menit ke depan itu silahkan dikerjakan ini. Dan bagi yang mengerjakan silahkan share di WA group, akan dapat poin dari Ibu. 1-8 boleh dipilih secara acak dulu, misalkan mau mengerjakan nomor 3, silahkan kerjakan dulu nomor 3, nanti share hasilnya di WA group. Yang menjawab akan mendapatkan poin tambahan untuk nambah-nambah nilai kuis atau nilai UASnya nanti ya, atau nilai tugas. Tergantung kalau nilai tugasnya yang jelek, poin itu ditambahkan ke nilai tugas. Jika nilai UASnya yang tidak bagus, maka ditambahkan poin-poin ini ke nilai UAS. Ini ya, ada 8 latihan soal, silahkan dicoba. Boleh di-share jawabannya di WA group. Sampai sini apakah ada pertanyaan Anda semua? Ini referensi untuk bahan ajar kali ini. Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diisi waktunya dengan mengerjakan latihan soal yang 8 soal tadi. Silahkan di-share jawabannya ke WA group. Boleh satu orang mengerjakan 8-8-nya, boleh kalau memang lagi semangat ya, karena masih pagi kan. Boleh juga satu orang satu gitu. Atau banyak orang mengerjakan, misalkan nomor 3 ada 5 yang mengerjakan, ya nggak apa-apa. Dikotret aja ya, dikotret di kertas, lalu dipoto, kirimkanlah di grup. Grup yang baru dibuat ya. Nanti Ibu bedakan, ini belum sempat bikin ininya ya, harusnya beda itu ininya, foto grupnya. Oke, baik Anda semuanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, kita cukupkan perkuliahan virtual pada hari ini. Kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan di WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.